Halo, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu guru, serta para peserta Technopreneur Competition. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Mustika Dewi, selaku mentor juga. Kita langsung mulai saja untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan yang akan kami laksanakan pada hari ini adalah yang pertama mungkin ada pembukaan dari Bapak Raka, kemudian akan selanjutnya ada dari Mbak Anifa, kemudian yang terakhir mungkin nanti ada pengantar untuk silabus juga. Langsung saja mungkin bisa eh, saya persilahkan kepada Pak Raka untuk menyampaikan beberapa pengantar untuk kegiatan pada hari ini, Pak. Pak Raka mungkin dipersilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Aisyah. Suara saya jelas ya? Siap, Pak, jelas, Pak. Oke, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu serta teman-teman semangat ya dan sehat-sehat dimanapun Bapak dan Ibu berada, karena kegiatannya sekarang kita via online ya, jadi bisa dilakukan dimanapun sambil juga melakukan aktivitas apapun gitu ya. Karena ini hari Sabtu, mungkin ada beberapa juga teman-teman atau bapak ibu sedang santai dengan keluarganya atau misalnya sedang jalan-jalan gitu. Ya inilah kemudahan di era sekarang ya, di mana kita bisa terhubung hanya via Zoom, tapi juga bisa menyerap materi yang nantinya akan dipaparkan. Mewakili Bapak Dr. Gatot Hari Priorianto ya, selaku koordinator acara, karena beliau sekarang sedang di Amerika. Kebetulan di Amerika sekarang masih jam 1 malam ya, gitu. Jadi beliau berhalangan untuk hadir, jadi diminta diwakilkan ke saya. Ya, singkat saja sebenarnya pada prinsipnya lomba ini itu adalah kita untuk mencari talenta-talenta yang mungkin bisa dalam artian bisa menggapai apa yang dia potensi dia yang mungkin kita pun sebenarnya nggak tahu gitu ya. Bapak dan Ibu guru juga mungkin sebenarnya belum tahu. Tapi ternyata banyak kasus di mana beberapa anak-anak yang saya tahu di Jawa Barat ya, dari Bu Ane selaku penyelenggara EduFest, juga ada yang anak-anak omsetnya sampai 20 juta, sampai puluhan juta gitu ya, di salah satu daerah kalau tidak salah di Cianjur. Itu kan berarti potensi anak-anak SMK atau SMA atau anak-anak umur 18, 17 itu kan sebenarnya potensinya luar biasa ya kalau memang diwadahi, apalagi diberikan fasilitas yang cukup gitu ya untuk menyalurkan potensi dan juga apa-apa yang dia inginkan. Nah, maka dari itu dengan harapan lomba Teknopreneur ini itu bisa memberikan jalan kepada teman-teman yang memang memiliki potensi di bidang kewirausahaan dan juga mau belajar hal-hal lain, karena kan
di lomba teknopreneur ini bukan hanya omset yang dinilai ya. Kalau kemarin saya lihat paparan dari Mbak Anifa, Mas Ihsan, tapi juga nanti ada membuat website juga, portfolio usaha, dan hal-hal lainnya. Jadi kami harapkan potensi-potensi anak yang ada di setiap daerah bisa terwadahi. Memang kalau bicara teknopreneur atau usaha, pasti kan ukurannya uang atau omset ya, gitu. Dan sekali lagi omset itu memang menjadi salah satu tolak ukur penilaian. Sudah jelas kemarin sudah dijelaskan, tapi bukan tujuan utamanya. Dalam artian mendapatkan uang di umur teman-teman yang masih belia itu sangat bagus, sangat sangat bagus gitu. Tapi yang terpenting adalah proses belajarnya, proses gimana caranya teman-teman mendapatkan uang, mendapatkan nominal sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi kami harapkan prosesnya yang teman-teman memang harus benar-benar bisa memahami itu gitu. Karena mencari uang itu gampang-gampang sulit bisa dibilang. Tapi kalau udah ketemu patternnya, memang potensinya ada, usahanya juga bagus, diminati juga gitu. Itu mungkin kedepannya bisa menjadi mata pencaharian teman-teman kedepannya ya. Karena kita harus realistis buat lulusan SMK juga SMA gitu ya, bahwa tidak semua industri itu bisa menyerap tenaga kerja. Itu realita yang ada. Maka dari itu, lomba ini menjadi salah satu alternatif sarana pembelajaran buat teman-teman untuk menggapai potensi teman-teman yang mungkin teman-teman belum tahu. Bahwa saya itu sebenarnya punya potensi dagang loh. Saya bisa memasarkan suatu produk loh, gitu. Tapi bingung caranya gimana misalkan buat modalnya, buat hal-hal lainnya, gimana caranya buat usaha kita berkembang dan lain-lain. Nah, kami harapkan lomba teknopreneur ini bisa mewadahi kreativitas teman-teman, apapun usaha yang teman-teman jalankan, ya dibimbing juga oleh para mentor dan juga oleh Bapak dan Ibu guru di masing-masing sekolah. Jadi untuk Bapak dan Ibu gurunya juga jangan khawatir, mentor-mentor yang sudah menjadi PIC atau jadi mentor buat sekolah Bapak dan Ibu pasti akan membantu perkembangan sekolah dan juga perkembangan siswa dan siswi di sekolah Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau PIC-nya atau mentornya slow respon atau apa, telepon aja Bapak dan Ibu ya, gitu. Karena mereka ditugaskan untuk membimbing sekolah Bapak dan Ibu dalam lomba teknopreneur ini. Gitu. Jadi kami harapkan kerjasamanya, kami harapkan juga saling mengerti satu sama lain gitu ya, dan buat para mentor semangat juga karena tugas kalian tidak mudah ya, di samping mendampingi sekolah-sekolah yang lain ya dalam kegiatan yang lain, juga ada sekolah-sekolah di sini saya lihat yang kemarin terakhir data terakhir jumlahnya ada sekitar 80-an ya Mas Ihsan ya dan Mbak Hanifah, dan kami harapkan 80 sekolah ini bisa terwadahi dan juga bisa dibimbing dengan baik oleh teman-teman, baik oleh mentor maupun oleh instruktur Mbak Nifa, Mas Ihsan, Mbak Aisyah, dan lain-lain gitu. Kami harapkan kerjasamanya sampai bulan Desember mendatang. Semangat buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Segala informasi dan juga hal-hal yang berkaitan khususnya dengan materi ya dan juga media pembelajaran sekarang mudah diakses. Rekamannya setiap pertemuan nanti akan selalu diupdate. Jadi buat yang ketinggalan, buat yang sinyalnya bermasalah di waktu ketika kegiatan dimulai, nanti bisa diputar kembali, bisa dilihat kembali di YouTube nanti yang disediakan oleh teman-teman kita. Semangat Bapak dan Ibu serta teman-teman, semangat menimba ilmu, dan kami harapkan nanti potensi-potensi terbaik ini bisa kami salurkan ke tempat-tempat yang lain. Dalam artian, kalau mereka misalkan mau kuliah, itu kami ada kerjasama dengan PENS ya, Bapak dan Ibu kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Gatot, ada juga kerjasama dengan Piksi Ganesha, apalagi Piksi Ganesha sudah menawarkan 10 siswa terbaik ya dari lomba teknopreneur ini, itu nantinya akan mendapatkan beasiswa dari Piksi Ganesha. Politeknik Piksi Ganesha yang mungkin Bapak dan Ibu tahu di Bandung, nanti kuliahnya juga online, sorry. Jadi Bapak teman-teman itu tidak perlu keluar dari rumahnya gitu, nggak perlu ke Bandung, cukup melanjutkan aktivitas usaha di tempatnya masing-masing, tapi bisa sambil kuliah. Itu salah satu benefit dari sekian banyak benefit yang nantinya akan dijelaskan ketika akhir lomba. Terima kasih, mungkin itu saja Mbak Aisyah dan juga teman-teman panitia yang lain, serta Bapak dan Ibu, serta teman-teman peserta lomba teknopreneur. Kami harapkan kerjasamanya dan selamat menjalankan lomba sampai kegiatan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas
pembukaan dan penyampaian pemaparan untuk mengenai lomba Teknopreneur ini. Ya. Mungkin dilanjut saja kepada Mbak Anifa untuk sedikit pengantar dari Mbak Anifa mungkin. Mbak Anifa, dipersilakan Mbak Anifa. Baik, terima kasih Mbak Ais atas kesempatan waktunya. Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar Mbak. Oke, baik. Selamat siang Bapak, Ibu, Guru, dan juga teman-teman semua. Selamat bergabung di dalam Technopreneur Competition ya. Sudah ada sekitar 80 sekolah yang mendaftar, kemudian hari ini sudah hadir sekitar 120-an lebih peserta. Seperti itu. Nah, untuk teknis kemarin sudah kami sampaikan, mohon dapat dipelajari kembali dan dapat diperhatikan poin-poin apa saja yang kami nilai gitu ya. Nah, salah satunya adalah keaktifan. Jadi dimohon dalam setiap pertemuan itu Bapak Ibu guru dan juga peserta diharapkan untuk hadir. Selain itu juga konsistensi onsite jangan lupa untuk diperhatikan. Kemudian apabila ada data-data yang masih belum lengkap hingga saat ini, tolong dapat dilengkapi hingga hari ini ya. Begitu. Kemudian hari ini nanti akan disampaikan beberapa jadwal seperti silabus, itu nanti akan disampaikan oleh Mas Ihsan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang akan menjadi pengajar dan juga apa saja yang akan disampaikan, apa saja materi yang akan didapatkan seperti itu. Nah, kemudian nanti juga akan kami sampaikan terkait deadline atau pengumpulan tugas yang harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Kemudian nanti setelah penyampaian silabus, nanti kami akan menyediakan sebuah breakout room di mana Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung dengan mentor-mentor yang mengampu. Nah, saat berada di breakout room, mohon dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dapat bertanya secara langsung dengan mentor terkait apabila ada kendala ya terkait tabel omsetnya ataupun penugasan-penugasan lain, bisa langsung disampaikan kepada mentor yang bersangkutan saat berada di breakout room. Oke, mungkin seperti itu saja Mbak Ais dari saya. Baik, terima kasih Mbak Anifa atas penyampaian dan mungkin sedikit pengantar untuk lomba Teknopreneur ini ya. Kita langsungkan saja untuk penyampaian silabusnya kepada Mas Ihsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ais. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan. Saya salah satu tim panitia serta mentor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknisnya dari silabus ya, Technopreneur Completions. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, di sini kita kemarin untuk teknisnya itu udah dibahas ya di sosialisasi kemarin. Di sini saya akan langsung masuk di pertemuannya itu apa aja, bagaimana. Di sini kita menentukan pertemuan dari slot yang kita dapatkan di hari Kamis dan Sabtu di jam 2 sampai jam 4. Di Sabtu sendiri kita lebih terfokuskan untuk monitoring. Jadinya nanti kita akan monitoring progres teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Monitoring ini nanti kita pantaunya itu berupa dari omset dan beberapa aspek dari SK, perkembangan SK, terus NIB, PMC. Jadi selain siswa-siswi yang mengikuti nantinya, sesuai arahan dari Bapak Gatot, Bapak Ibu Guru juga wajib memiliki NIB dan PMC bagi usaha mereka. Di sini kita mulai dari Sabtu hari ini pembukaan. Terus dari hari Kamis tanggal 12 Oktober sampai dengan 30 Desember ini ada materi dan monitoring. Untuk materi di hari Kamis 12 Oktober nanti BMC. Bagi yang mengikuti Golden Ticket ini adalah perulangan dari materi, jadinya bisa difokuskan
Dan untuk pengumpulan tugas-tugas nanti akan disediakan link tersendiri yang akan di-share di grup begitu. Baik, bisa dilihat di sini BMT untuk pematerinya ada Mbak Eros, dan di hari Kamis tanggal 19 Oktober ada materi NIB yang diisi langsung oleh Mbak Anifa. Terus di tanggal 26 Oktober ada pembuatan buku digital dan praktik pemasarannya. Untuk pembuatan buku digital itu kemarin sudah kami jelaskan, dan praktik pemasarannya itu bagaimana, deadline-nya, ada juga deadline-nya ini nantinya pengumpulan. Ada pengumpulan buku digital, nanti ada pengumpulan omset dari penjualan buku digital juga. Nah, mungkin di sini website portofolio ya, ada yang mungkin awam atau belum tahu bagaimana cara membuat website, cara membuat portofolio di website itu bagaimana. Nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Anifa dan Mbak Isa. Nah, untuk presentasi Project Metaverse di e-commerce, nantinya saya akan dibantu oleh tim Metaverse dalam menjelaskan secara keseluruhan presentasi Project Metaverse di e-commerce itu bagaimana, apa yang dilakukan, dan sebagainya. Nanti teman-teman juga bisa tanya jawab terhadap seluruh mentor yang ada. Nah, ini ada peluang berwirausaha dalam dunia perikanan dan peternakan, khususnya di kambing atau domba ya. Terus dalam di tanggal 7 Desember, dari Kamis tanggal 7 Desember itu ada timeline strategi berwirausaha yang akan diisi oleh Mbak Eros. Jadi untuk menentukan timeline ini, bagaimana cara observasi dan lain sebagainya, itu nanti akan diajarkan oleh Mbak Eros. Baik, nanti ada juga tata cara pembuatan logo dan kemasan produk gitu. Jadi kita kemasan itu tidak semena-mena asal-asalan, jadi bagaimana menarik pelanggan dan lain sebagainya. Kita juga akan membuat logo. Logo itu kan nantinya jadi icon ya, icon dari usaha teman-teman sendiri. Nah, nanti ini ada sharing session. Di sini ada Mbak Esa, Mbak Eros, dan Mbak Rahma. Mereka sendiri itu salah satu dari mahasiswa Unpad di perikanan. Nanti teman-teman bisa sharing session karena mereka juga sudah ekspor di bidang wirausaha ya, terkhususnya di bidang makanan. Dan kalau nggak salah ada budidaya ikan. Bagi yang menarik tentang wirausaha, nanti bisa ditanyakan kepada Mbak Isa, Mbak Eros, atau Mbak Rahma. Nah, di sini ada penjelasan mengenai hukum dalam berwirausaha, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Eni Sujarti. Apa itu hukum? Dalam membuat NIB tentunya itu ada hukum yang sudah ditaati. Karena di dalam pembuatan NIB sendiri itu ada beberapa hukum yang memang udah terkonfirm ya, yang harus dilakukan, yang harus ditaati itu apa aja. Di dalam pembuatan NIB sendiri itu udah ada gitu. Jadinya dalam materi hukum dalam berwirausaha sendiri, nanti teman-teman bisa menanyakan apa saja yang mungkin mengganjal di benak teman-teman, bisa ditanyakan. Mungkin dari silabus secara singkatnya itu nanti silabus bisa dikirim ke grup gitu, untuk sebagai panduan. Ini dari saya untuk silabus. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sia selaku moderator. Baik, Mas Isan, terima kasih ya atas penyampaian untuk silabusnya. Nah, sebelum masuk ke sesi breakout room
masing-masing mentor dipersilahkan untuk memperkenalkan diri ya. Nah, mungkin di sini ada Mbak Rahma ya yang sudah on cam. Mbak Rahma mungkin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Eh, Bagian dari mentor SMK mana-mananya saja juga disebutkan ya. Terima kasih. Mohon Mbak Rahma. Baik, terima kasih untuk Mbak Aisyah untuk pengantarnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma. Saya di sini mengampu kurang lebih 8 SMK diantaranya yaitu SMK Islam Cipang, SMKN 1 Tuban, SMKN 5 Kolaka Utara, SMKN 1 Majalengka, SMKN 2 Sumedang, SMKN 1 Subo Situbondo, SMKN 1 Singaraja, SMKN 3 Kediri. Untuk nanti data dan beberapa kegiatan yang saya ampu biasanya diletakkan di grup kecil. Nanti setelah ini mungkin akan di-share oleh mentor. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas perkenalannya. Mungkin kita lanjutkan saja kepada Mbak Salva ya. Kalau ada Mbak Salva, apakah sudah hadir? Sudah. Ya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Salva Nurazara. Saya berasal dari SMKN SMK PGRI 13 Surabaya. Dan saya di sini akan memonitoring beberapa sekolah. Dari sekolahnya sendiri, SMK Muhammadiyah 2, SMK Negeri 6 Jakarta, SMKN 3 Kediri, SMKN 1 Soko, SMKN 1 Arusbaya, SMA PGRI 2 Subang, SMK Medika Samarinda, dan SMKN 1 Bandung. Jadi kalau semisal sekolah yang saya sebutkan tadi memiliki kendala di dalam perlombaan tekno ini, bisa ditanyakan kepada saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salva atas perkenalannya. Kita lanjut saja kepada di sini ada Mas Dian ya yang sudah on cam. Dipersilakan Mas Dian untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Dian Cesar Ramadhani, panggil saja aku Dian. Jadi aku itu mentor dari SMK Negeri 1 Lumajang, SMK Yadika Jambi, SMK N3 Pandeglang, lalu SMK Negeri 1 Sumedang, SMK N2 Kota Bekasi, SMK PGRI Jatibarang, dan juga SMKN 1 Rancabali. Jadi bila ada kendala bisa chat di grup chat kita atau bisa langsung japri aku ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian atas perkenalannya. Kita lanjutkan ke mentor selanjutnya itu ada Mas Zafrilo, apakah sudah hadir? Oke, mungkin kita lanjut saja kepada Mbak Cinara ya. Mbak Cinara, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anabella Sinara Batu Jenarko. Saya dari SMK PGRI 13 Surabaya. Saya mengampu sekolah SMKN 2 Tangerang, SMK Muhammadiyah 10 Kisaran, SMA TI Bali, SMK Negeri 1 Kalipucang, SMKN 1 Tandiung, SMKN 1 Cikedung, dan SMKN 2 Banjar. Jika ada kendala, silakan hubungi ke nomor saya ya. Baik, terima kasih Mbak Cinara atas perkenalannya. Kita langsung lanjut saja kepada Mbak Naila. Mungkin dipersilahkan Mbak Naila untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Naila Kazima. Saya memegang dari sekolah
SMKN 1 Makassar, SMK Triwijaya, SMK Dinamika Arjawinangun, SMK PGRI Selawi, SMK 3 Tasikmalaya, dan SMKN 2 Subang. Jika ada yang mau ditanyakan atau kebingungan soal lomba ini, boleh bisa konfirmasikan ke saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Naila atas perkenalannya. Kita lanjutkan kepada Mas Putra. Mas Putra dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Dian Saputra. Bisa dipanggil Putra. Saya sendiri mentor dari sekolah SMKS Krian Sidoarjo, SMK Al-Islah Cinta Raja, SMKN 1 Kelari, SMKN 1 Pacet, SMKN Al-Wafa, SMKN 2 Indramayu, dan SMA Plus PGRI Cibanong. Mungkin jika ada yang kesusahan atau kebingungan, bisa banget chat personal ke saya ataupun bisa diskusi ke grup. Jangan ragu untuk diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra atas perkenalannya. Kita langsung lanjut saja kepada Mbak Hana. Apakah sudah hadir Mbak Hana? Halo, sudah. Baik, dipersilahkan. Oke. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raihana Aza Anwar, bisa dipanggil Hana. Sekolah dari Biru, SMKN Kertoharjo Magetan, dan SMKN 3 Bondowoso, serta sekolah SMKN 1 Cikedung dan SMK PGRI 1 Bantar. Jika ada kotasi atau Baik, Mbak Hana, terima kasih atas perkenalannya. Lanjut saja ke Mas Fadli ya. Mas Fadli dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feli Fadlia Diansyah. Saya dari SMKN 1 Surabaya. Saya mentor dari 7 sekolah yang diantaranya yaitu SMKN 3 Purwokerto, SMKN 1 Blitar, SMKS PGRI Kamal Judiniat, SMKN Raja Polah, SMKN 1 Agra Binta, SMKN 1 Indramayu, dan SMA PGRI Subang. Jika ada yang mau ditanyakan atau kebingungan dalam lomba ini, bisa ditanyakan langsung kepada saya ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadli atas perkenalannya. Mungkin Mas Isan bisa memperkenalkan diri lagi untuk beberapa SMK yang dimentori. Mas Isan dipersilahkan. Baik. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Riksan. Saya berasal dari SMKN Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya di sini mengampu dari 7 sekolah, yaitu SMKS TI Darul Furqon, SMKS PGRI 1 Balaraja, SMK As-Sabit Singaparna, Tasikmalaya, SMK PGRI Subang, SMKN 9 Bandung, SMKN 1 Pemangkat, dan SMKN 2 Semarang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihsan atas perkenalannya. Mungkin saya ulangi lagi ya untuk perkenalkan saya sendiri. Perkenalkan lagi, nama saya Aisyah Mustika Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Di sini untuk mentor, saya sendiri adalah dari SMKN 1 Sekayu, kemudian ada dari SMKN 1 Barumun, kemudian ada dari SMKN 1 Purbolinggo, dan ada dari SMKN PP Cianjur, kemudian yang terakhir ada dari SMK PGRI Soko Mojokerto.
Dan ada lagi dari SMK Iptek Al-Ikhwan. Mungkin nanti jika ada kendala atau apapun itu bisa dipertanyakan secara bisa chat pribadi ataupun di grup internal. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke breakout room-nya. Apakah sudah bisa, Kak Salva? Mungkin sebelum ke breakout room mentor masing-masing, dari Bapak atau Ibu guru ataupun peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan, dipersilahkan. Oh, oke Kak Isa, mungkin saya bisa perkenalan diri ulang karena tadi di tengah perkenalan diri saya reconnecting. Jadi mungkin ada sekolah yang saya sebut masih belum tahu gitu kalau saya mentornya. Secara random ya. Baik, Mbak Hana, mungkin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri ulang. Oke, maaf karena saya tidak bisa on cam saat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Raihana Azza Anwar, bisa dipanggil Hana. Saya mengampu sekolah SMK Muhammadiyah 2 Cibiru, SMKN Kartoharjo Magetan, SMKN 3 Bondowoso, dan SMKN 1 Cikedung, serta SMK PGRI 1 Gantar. Nah, jika ada kendala atau ada hal yang ingin dikonsultasikan, bisa hubungi saya lewat chat grup yang namanya TC Hana ini. Bisa Japri juga, cuma saya sarankan untuk hubungi saya lewat grup saja untuk menghindari pertanyaan berulang yang sama gitu, agar partisipan-partisipan lain juga tahu hal yang dikonsultasikan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hana atas perkenalannya. Di sini langsung saja sudah tersedia breakout room-nya. Untuk Bapak dan Ibu atau peserta Lomba Teknopreneur dipersilahkan untuk masuk ke breakout room mentor masing-masing ya. Terima kasih. Kak, izin bertanya. Baik, Nanti ya Ibu. kami dari SMK 2 Indramayu. Kami dari SMK 2 Indramayu, saya lihat di spreadsheet itu, room kami 40 itu mentornya dengan Kak Putra, tapi tadi ada undangan dari Kak Naila. Itu gimana ya, Kak? Baik, Bu. Mungkin untuk SMKN 2 Indramayu itu yang lebih tepatnya mentornya adalah Kak Putra ya, Bu. Jadi bisa masuk ke breakout room-nya Kak Putra ya, Bu. Oh iya, siap. Makasih, Kak. Baik. Izin bertanya, Kak. Iya, Bu, dipersilahkan. Iya, saya Bu Rohma dari SMKN 3 Kediri. Tadi ini untuk mentornya untuk SMKN 3 ada 2 ya, antara Kak Salwa dengan Kak Rahma. Baik, Ibu. Mungkin untuk SMKN 3 Kediri sendiri itu bisa ke yang lebih tepatnya adalah Kak Rahma ya, Bu. Di breakout room-nya Kak Rahma.
Oh gitu. Jadi ini tidak terbagi dua ya, Kak. Jadi ini semuanya SMKN 3 Kediri semuanya di Kak Rahma ya. Ya Ibu, untuk mentor dari masing-masing SMK itu cukup satu ya Bu. Mungkin nanti untuk kelanjutannya bisa ditanyakan langsung kepada Kak Rahma ya Bu di breakout room-nya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Iya, Mbak, saya dari SMKN 1 Kediri ya. Tadi saya juga, kalau nggak salah itu saya dengar, saya mentornya ada dua ya, Mbak Sinara sama Mbak Hana. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas ya Bu. Iya, saya dari SMKN 1 Cikedung ya, Mbak. Tadi kalau nggak salah saya dengar itu tadi ada dua mentor ya, disebut dari Mbak Sinara dan Mbak Hana. Apakah saya cukup satu atau bisa dua-duanya atau yang mana yang bisa saya hubungi, Mbak? Baik Ibu, untuk SMKN 1 Cikedung itu lebih tepatnya mentornya itu Mbak Hana ya Bu. Kita langsungkan saja di grup utama. Apakah semuanya sudah join? Sudah. Baik. Untuk para mentor, silahkan share grup masing-masing di grup utama. Untuk partisipan, silahkan Mas, mengikuti. Ya, Bu. Mas, maaf, ini SMKPP harusnya mentornya Teh Ais, tapi jadi masuk ke sini gimana ya? Iya, nggak apa-apa, Ibu. Nanti langsung saja kita buatkan room-nya, langsung kita buatkan grup di WhatsApp saja, karena menindaklanjuti tadi ada kesalahan dari penyetingan breakout room, begitu. Baik, makasih ya, Mas. Maaf, kalau SMKN 1 Cikampek mentornya siapa ya? SMKN 1 Cikampek. Bisa dilihat di link yang saya kirim tadi, Pak. Oh, Deli. Iya. Untuk SMKN 1 Cikampek ini ada Mbak Aisyah untuk mentornya. Nanti mentor akan share satu-satu grupnya di grup utama Technopreneur Competition. Jadi Bapak Ibu guru serta siswa-siswi lainnya dapat bergabung sesuai dengan grupnya ya. Terima kasih, atur nuhun. Sama-sama Bapak. Baik, untuk teman-teman mentor bisa langsung share grupnya ke grup utama Technopreneur Competitions. Baik, di sini di grup WhatsApp tersendiri itu udah ada TC atau Technopreneur Competitions dan strip nama mentornya. Jadi teman-teman terus Bapak Ibu guru pendamping bisa join di grup yang telah disediakan mentor langsung, karena tadi menindaklanjuti ada kesalahan dalam pembuatan room. Permisi, mau tanya untuk yang apa sih untuk yang mentor itu untuk yang grup WA itu hanya mentor saja ataukah sama dengan yang murid-muridnya juga masuk ke grup WA? Seluruhnya Ibu, seluruhnya Ibu dari penanggung jawab sekolah atau Bapak Ibu guru beserta dengan siswa-siswinya, begitu. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu.
silakan bagi yang belum join dengan para mentornya di grup WhatsApp, bisa langsung join. Jika ada kendala nantinya, dapat join atau dapat menghubungi mentor masing-masing. Gitu. Baik, jika semuanya sudah bergabung, keseluruhan materi nanti kita akan sampaikan di hari Kamis. Mungkin yang baru gabung, saya akan share screen lagi terkait silabus. Baik, di sini akan saya tampilkan silabus yang ada untuk lomba kali ini. Dari lomba Technopreneur atau Technopreneur Competitions, ini akan berlangsung dari tanggal 7 Oktober atau hari ini sampai dengan 30 Desember. Untuk runtutan acaranya itu tiap hari Kamis dan Sabtu, karena kita mendapatkan jam di hari Kamis dan Sabtu di jam 2 sampai jam 4. Nah, untuk pertemuannya itu sudah kami atur dari materi terus monitoring. Kalau monitoring ini dari progress omset, SK, NIB, dan BMC, terus ada web dan lain-lain sebagainya. Untuk materi, kita sudah ada beberapa, dan total dari seluruh pertemuan ada 25 pertemuan, termasuk dengan pengumpulan tugas akhir. Baik, apakah bisa dipahami? Mungkin nanti file akan saya kirimkan ke grup utama, jadi semua bisa mengaksesnya. Di sini sudah hadir dengan Pak Gatot. Silakan Iksan untuk dimonitor aja. Saya cuma monitor pembagian grupnya aja. Ya, Pak. Silakan dilanjut. Untuk pembagian Ya. grup sudah kami laksanakan. Saya langsung arahkan para mentor untuk share grup mentornya di grup utama gitu, Pak. Buat Bapak Ibu guru pengampu, tolong dilihat di Excel-nya daftar siswanya sudah lengkap atau belum. Cuma nanti kita akan monitor tiap minggu dari daftar Excel-nya itu sebagai bagian dari proses monitoring dari lomba ini. Kalau lomba ini adalah intinya adalah kesiapan dan konsistensi daripada siswanya di dalam melaporkan kegiatan dan omsetnya. Yang kita ukur adalah konsistensi, kemudian kelengkapan daripada NIB, kemudian juga jumlah daripada omset yang dikembangkan. Itu akan kita monitor bersama nanti, ya, bagian daripada penilaian sampai akhir Desember. Kira-kira itu tambahannya. Jadi sampai ini saya kembalikan ke Mbak Aisyah selaku moderator awal. Mbak Aisyah.
Baik, untuk Mbak Eros, untuk link absensinya bisa di-share. Baik, ini ada pertanyaan. Kamu tanya, lomba ini dihadiri siswa-siswi yang ikut lomba saja atau dengan guru pendamping? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin bisa ya mewakili dari Bapak Ibu guru sekalian bahwa lomba ini Bapak Ibu guru wajib memonitoring dari sekolah. Jadi yang melaksanakan nantinya adalah siswa-siswi dan yang mengisi tabel omsetnya dibebankan keseluruhan kepada siswa-siswi. Tapi Bapak Ibu guru juga ikut mendampingi di sekolah. Jadi kalau misal ada kendala apa-apa gitu, Bapak Ibu guru bisa membantu siswanya. Terlebih kalau tidak bisa, sampaikan kepada kita di grup masing-masing mentor, sudah ada grupnya, bisa. Baik, mungkin sampai ini ada pertanyaan atau yang masih mengganjal bisa disampaikan terlebih dahulu. Ikran, bisa saya tambahkan beberapa informasi tambahan? Silakan, Bapak. Oke, jadi buat semuanya, terutama untuk Bapak Ibu guru, yang kita coba untuk monitor perkembangannya adalah kita harus mencari anak-anak yang berbakat berbisnis di bidangnya masing-masing maupun di luar bidangnya masing-masing. Dan ini bagian dari suatu proses bagaimana melihat peluang yang ada di sekitar anak-anak itu. Dan yang kedua, belajar suatu proses bagaimana dia menjadi lebih pede untuk menawarkan produk-produk orang lain atau produknya sendiri. Karena salah satu kelemahan kita itu adalah kita itu malu menawarkan karya kita sendiri. Dan ini yang harus kita kikis di masa mendatang. Anak-anak kita itu harus lebih pede lagi di dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan, menawarkan jasanya dia atau membantu orang dan sebagainya. Nah, itu perlu latihan. Dan kenapa lomba Teknopreneur ini dilakukan adalah untuk memonitor anak-anak yang diusulkan oleh sekolah Bapak Ibu di dalam pengembangan-pengembangan yang akan datang. Dan ini adalah suatu proses yang tidak bisa 1 hari 2 hari jadi, yang kayak percepatan sesuatu atau fast track. Enggak, ini yang kita amati adalah konsistensi dari pelaporannya. Dan ini merupakan attitude daripada anak-anak itu terhadap satu tanggung jawab kalau dia ditugasin oleh sekolah masuk dalam satu sistem lomba. Dan itu yang kita lihat. Mungkin ada anak-anak yang senang di awal, kemudian di tengah berhenti, atau di akhir berhenti, itu akan selalu terjadi. Tapi yang kita coba cari adalah mereka-mereka yang konsisten, yang suatu saat dia akan membuka lapangan kerja di dalam bidangnya, maupun dari passionnya dia atau kesenangan dia di dalam mengembangkan bisnisnya, serta membuka lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan pegawai yang akan datang. Saya kira itu salah satu yang kita coba angkat. Di dalam prosesnya, lomba ini kita gabungkan dengan mata kuliah yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang kaitannya dengan kreativitas mahasiswa, dan adik-adik yang
omsetnya bisa mencapai level 1 di Asia AQRF, ASEAN Quality Reference Framework, itu akan menjadi bagian dari RPL atau pengakuan pelajaran masa lampau atau Recognized Prior Learning, untuk dia bisa meneruskan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ataukah di Piksi Ganesha, ataukah juga pada bidang-bidang yang lain yang kita kembangkan bersama. Saya kira itu tambahnya, Iksan, untuk informasi tambahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gatot atas tambahannya. Mungkin jika teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian ada pertanyaan, silahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Anjar dari SMK Negeri 1 Singaraja. Dari SMK Negeri 1 Singaraja, peserta lomba Teknopreneur niki membawa anak-anak kami sebanyak 12 siswa. Yang saya tanyakan, untuk produk yang dijual anak-anak itu ada ketentuannya harus produk sendiri atau bisa seperti yang Bapak sampaikan barusan, menjualkan produk orang lain juga. Kemudian bisa juga dia membeli produk jadi kemudian mengemas, atau ada ketentuannya itu, atau harus produksi anak itu sendiri selama 2 bulan itu. Nah, kemudian untuk dokumentasi yang tentunya di sini harus ada sebagai bukti fisik, itu salah satunya apa, bisa diambil dokumentasinya produk yang dijual anak, kemudian apa pada saat anak melayani customer, atau pada saat anak itu produksi, sebagai bahan dokumentasi memang anak-anak melakukan proses dalam kegiatan bisnis. Jadi di sini yang poinnya yang saya tanyakan, berarti dalam kurun waktu dari tanggal 7 anak itu misalkan mulai berbisnis selama sampai akhir Desember, itu produknya bisa bervariasi, boleh ganti-ganti produk, menjual tergantung peluang-peluang yang dilihat dari anak itu sendiri. Misalkan dalam 1 minggu dia jual minuman, minggu berikutnya dia jual kuliner makanan, nasi dan sebagainya seperti itu, atau yang lain. Yang tentunya di sini yang minta kejelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Anjar. Jadi gini, anak-anak itu diajari lihat peluang. Jadi bagaimana dia peluang setiap minggu yang ada di sekitarnya yang diproses, dieksekusi dan dicatat. Itu yang penting. Dia bisa punya produk sendiri atau reseller atau menggeser barang orang lain, silakan. Tapi buat kita yang penting adalah pencatatan dan konsistensi dia menawarkan. Karena dengan menawarkan bervariasi, dia itu akan terlatih untuk melihat peluang. Karena di dalam bisnis kan selalu terjadi fluktuasi. Lah itu akan menjadi bagian dari suatu proses gitu. Itu satu. Yang kedua, yang kita nilai adalah per orang. Jadi laporan mingguan per orang itu. Nanti kita akan lihat mana yang rajin dalam satu kelompok dan sebagainya. Nanti misalkan di tempatnya SMK 1 Singaraja ada dari 12 ada 1 atau 2 yang bagus omsetnya, nggak apa-apa, nanti kita bandingkan dengan yang lain gitu. Jadi nanti akan yang kelihatan yang terbaik. Semuanya akan berpacu dengan waktu dan untuk berkarya terhadap produk-produk yang dia jual produk sendiri ataukah dari tempat lain yang dia geser, dia dapatkan deltanya. Tidak masalah Bu. Dan dalam suatu program ini mungkin sama bulan November anak-anak itu kita minta menulis dari karya-karya dia termasuk foto-fotonya dan sebagainya, dan itu akan dijadikan buku digital yang akan menjadi bagian daripada konten yang dia bisa pasarkan pada teman-teman satu sekolah atau satu kota di Singaraja. Nah, itu bagian daripada produknya dia, gabungan daripada 12 anak itu. Pola-pola itu yang kita coba kembangkan. Kira-kira itu. Oh ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Anjar.
izin bertanya, Bapak. Silakan Bu. Iya, saya Bu Rohma dari SMKN 3 Kediri. Ini kebetulan untuk di sekolah kami itu sudah melakukan praktek penjualan atau kewirausahaan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Dan ini sistem kami itu per kelompok. Nah, terkait dengan lomba ini, bolehkah kami memberikan laporan dari omset per kelompok yang diberikan, ataukah membuat produk baru? Karena tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi kan judulnya kan per individu, nggih. Ya, Nah, betul. itu bagaimana Bapak? Jadi gini Bu, untuk yang per kelompok, pasti dalam produk per kelompok itu kan ada anak yang dia bisa jualan paling banyak. Itu harus dicatatkan. Kalau saya punya satu kelompok 5 orang, sama-sama bikin produk. Dan siapa komandannya di situ, dia harus berani mencatat bahwa si A laku dari kumpulan produk itu 10, si B 3, satu lagi enggak. Itu harus berani ditulis. Itu harus berani ditulis di laporannya. Jangan kalau grup nggak ketahuan siapa yang jualan paling banyak, Bu. Itu. Makanya ada tabel itu untuk melihat. Saya lihat beberapa contoh itu jualannya adalah per kelompok gitu. Nah, kalau per kelompok kita sulit menilainya. Kan nggak semua angkanya sama. Satu kelas kalau ulangan itu kan nggak ulangannya sama. Sama aja. Jadi kita minta per individu. Kira-kira itu, Bu. Nggih, Bapak, terima kasih informasinya. Sama-sama. Nih. Selamat sore Bapak, maaf minta tambahan lagi sedikit terkait dengan produk yang dijual anak. Itu produknya sama boleh, tapi actionnya secara langsung kan tergantung kriteria anak mampu menjual berapa, itu data yang harus dicatat nih Bapak. Betul, Bu. Oh Betul gitu sekali. ya. Iya. Nanti Karena produknya sama gitu kan. Iya. Sama contohnya gini. Ini satu di sekolah ada Tevanya. Tevanya itu jualan misalkan ada suatu barang sama 100. Tapi ada seorang yang bisa jual 20, ada seorang yang bisa jual 5, satu orang jual 2, berapa orang nggak bisa jualan. Ya angka-angka itulah yang dicatat di tabel itu. Dan kita monitor tiap minggunya gitu. Kan ada tabelnya kan. Dan di tabel itu kan ada guru pengampunya di atas, tuh ada mentor. Kita tugaskan mentor-mentor kita itu untuk membantu mengingatkan ya, absensinya ditulis di situ, tabelnya ditulis di situ gitu. Karena justru ini ya yang kita ingin lihat konsistensi tiap minggu dia laporannya. Ini. Begitu. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nanti saya kasih pengarahan anak. Terima kasih. Iya. Monggo, silakan. Silakan kalau ada yang belum jelas. Silakan. Iksan. Kembalikan ke Iksan moderator. Baik, Pak. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan. Bapak izin bertanya. Saya Irawati, siswa dari SMK Negeri 2 Indramayu. Izin bertanya Bapak mengenai NIB. Sebenarnya kan saya sudah memiliki NIB satu jenis usaha. Nah, sedangkan saya itu menjalankan beberapa usaha seperti reseller baju, terus reseller makanan gitu. Nah, apakah NIB itu cukup dengan satu aja, Pak? Atau lebih baik lebih dari satu NIB? Begitu, Pak. Terima kasih. Kalau saran saya sih satu NIB cukup. Karena kan Anda punya NIB itu kan harus melaporkan suatu saat tentang omset Anda dari manapun juga kan. Satu aja, jangan 2 atau 3. Karena NIB itulah yang kita dorong buat adik-adik semuanya untuk melangkah dengan langkah yang jelas gitu. Karena kalau NIB yang berikutnya kan datanya kan kedeteksi sama pusat, alamatnya kan sama, orangnya sama, KTP-nya kan sama. Itu sih untuk kita. Untuk sementara satu aja NIB udah punya ya sudah tinggal dilaporkan aja. Udah punya NIB sehingga nanti
satu sekolah Indramayu misalkan ada 12 anak, seberapa anak yang punya NIB. Nah, Anda yang sudah punya NIB, tolong ajari, ingatkan teman-temannya yang belum punya NIB untuk melihat caranya atau Anda ajarin supaya anak-anak Indramayu itu punya NIB semua gitu loh. Yang masuk lomba ini ya. Karena itu salah satu kriteria gitu. Kira gitu, Dik. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Permisi Pak, izin Sama. menambahkan dari siswi Irawati tadi. Untuk NIB tersendiri betul cukup satu NIB, tapi karena menjalankan reseller berbagai produk, berbagai jenis barang, bisa ditambahkan untuk pengeditannya di OSS, tapi di form pengembangan, bukan pembuatan NIB baru. Jadi tinggal tambahkan saja produk yang ada dan cetak NIB baru. Jadi tidak perlu membuat 1-2 NIB, tapi cukup 1 NIB dengan isinya beberapa jenis dari produk. Gitu. Baik, terima kasih Kak Iksan buat tambahan jawabannya. Sangat baik. Ya, sama-sama. Astagfirullah. Mungkin Bapak Ibu Guru atau siswa-siswi lainnya ada pertanyaan, silahkan. Buat semuanya ya, tolong Anda lihat tabelnya. Anda lihat tabel Anda di Excel-nya, Anda udah isi belum angka-angkanya. Jadi jangan lupa bahwa Anda udah punya prestasi yang selama dalam 12 bulan terakhir, angkanya masukin. Karena itu juga kita akan lihat siapa yang berbakat selama ini gitu kan. Sehingga dari situ merupakan juga salah satu penilaian daripada konsistensi proses pengembangan bisnisnya gitu. Kalau Anda punya 100.000, tulis 100.000. Kalau punya 2 juta, tulis 2 juta. Apa yang Anda peroleh selama 12 bulan. Karena kita ingin lihat track record Anda gitu. Dan kita ingin lihat dari angka-angka itu apa saja yang Anda telah lakukan. Karena nanti pada akhir November, angka itu Anda harus masukkan ceritanya. Jadi kalau misalkan tadi Rawati di Indramayu, saya sudah menghasilkan sampai tanggal hari ini, itu kira-kira 170.000 atau 1,7 juta. Anda tulis di situ tabel itu, kan ada kolomnya kan. Nah, kemudian nanti pada akhir November kita akan tanya, kita minta tiap sekolah bikin bukunya, buku cerita terhadap omset kalian, kegiatan kalian. Nah, itu nanti akan dikompilasi kalian menjadi buku digital yang kalian pasarkan. Satu itu. Kedua, dalam satu kelompok yang ada di tiap tabel Excel tiap sekolah itu, dari angka yang masing-masing melaporkan, kita akan ketahuan siapa yang paling tinggi dalam kelompok itu. Nah, yang paling tinggi itu kita minta dia jadi kapten. Jadi komandan di sekolah tersebut karena dia telah melaporkan bisnisnya yang paling tinggi yang dia lakukan, dan kalau ternyata dia paling tinggi di antara temannya, untuk pertemuan yang berikutnya lagi kita kasih tanda bahwa dia kaptennya gitu. Nah, fungsi kapten itu adalah menjadi motivator untuk anggotanya supaya tetap berjalan, dan juga lapor pada guru PKK atau guru pengampu tentang apa yang sudah dia lakukan. Dan kita minta membantu kita mengabsen juga teman-temannya bersama mentornya, kemudian juga sama-sama dengan Bapak Ibu Guru buat teman-teman yang belum mengisi angka-angkanya, tolong diisi. Kenapa kita mintanya adalah anak-anak yang pandai berbisnis, sudah berbisnis, karena kita ingin mendorong yang sudah punya bisnis itu setinggi mungkin gitu loh. Dalam 3 bulan sampai akhir Desember itu berapa banyak yang bisa ditingkatkan. Karena di sini banyak teman, di sini banyak cara. Bisnis itu tergantung dari passion masing-masing. Dan Anda akan bisa melihat
karya teman-teman Anda di sekolah lain, kota lain. Dan di sini kita uji kejujuran Anda. Jadi kan kita nggak tahu apa saja yang Anda lakukan. Tapi kan Anda sudah menulis angka itu adalah hasil daripada karya Anda selama seminggu. Tanggalnya sudah jelas dan karya itu akan dikompilasi oleh kapten dan timnya untuk jadi buku digital yang nanti pada bulan Desember silakan dipasarkan lagi karena itu karya Anda gitu. Dan ini bagian salah satu cara memasarkan produk kalian, satu itu. Dan buat sekolah ini akan kelihatan. Jadi kalau sekarang contohnya Indramayu ada 15 siswa pada hari ini, itu ada berapa yang punya omset dan berapa yang punya NIB. Dan nanti setiap akhir bulan itu akan kita monitor berapa anak yang NIB-nya bertambah, omsetnya naik atau tidak pada akhir Desember, itu akan kelihatan. Jadi akan merupakan bagian raport daripada sekolah dan raport dari kepala sekolah. Nah, yang kita laporkan bahwa hari ini Indramayu punya 5 siswa yang NIB dari 17 yang daftar. Tapi nanti terus selama seminggu, 2 minggu diproses terus sehingga masing-masing punya NIB pada bulan akhir Oktober atau November semuanya punya NIB. Kemudian omsetnya berkembang sehingga totalnya juga akan kelihatan. Uang yang berputar di sekolah tersebut oleh 17 siswa adalah 23 juta misalkan. Jadi akan kelihatan progresnya dan siapapun juga bisa menilai gitu. Yang penting ini adalah progresnya dan ini merupakan bagian dari proses pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Dan polanya kita kembangkan. Kalau dulu tahun lalu kan ada lomba SPW. Sekarang kita coba kembangkan namanya Technopreneur yang kita kaitkan dengan mata kuliah di 3 perguruan tinggi. Sehingga Anda kalau terutama anak-anak kelas 12 kalau nanti meneruskan ke perguruan tinggi sambil berbisnis, Anda udah punya track record gitu. Dan ini merupakan bagian SKS yang diakui di PEN maupun di Piksi Ganesha maupun di tempat yang lain. Kira-kira itu tambahannya, Iksan. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah selaku moderator awal. Silakan Mbak Aisyah. Izin Mas Ihsan, kebetulan Ya, Ibu silahkan. ya, saya Ibu Testia, guru pembimbing dari Irawati dan teman-teman. Pak Gatot, alhamdulillah tahun ajaran kemarin kami sudah ada mahasiswa PJJ Golden Ticket, Ananda Mustafa Akil. Nah, sekarang Irawati itu kapten di SMK 2 Indramayu, Pak Gatot. Dan Ananda ini begitu sangat ingin seperti seniornya, Sen Mustafa Akil, untuk bisa menjadi mahasiswa Golden Ticket PJJ PENS melalui Technopreneur ini sebelumnya. Jadi sangat bersemangat sekali Bapak Mas Ihsan. Ya, Bu Testia ini contoh yang menarik. Kalau bisa jangan Indrawati aja, tapi juga yang lain yang punya bakat ditawari. Karena harapan kita anak-anak yang berbakat itu dan punya semangat tetap mengembangkan bisnisnya di Indramayu sambil kuliah gitu loh. Sambil kuliahnya berkembang. Karena nanti dapat ilmu macam-macam, tapi bisnisnya juga berkembang. Karena harapan kita dia bisa kuliah atas biaya sendiri dari usaha bisnis dia. Dan kemandirian itu merupakan suatu proses yang panjang dan akan mendorong dia untuk menjadi lebih tinggi lagi peluangnya, lebih luas lagi peluangnya di masa mendatang. Saya kira itu Bu Tetia. Tolong dicariin lebih banyak lagi kayak anak-anak itu yang berbakat dari SMK 2 Indramayu, Bu. Kalau boleh. Terima kasih. Siap Bapak, sudah ada 12 yang ikut. Semoga nanti semangat seperti Sen Irawati. Terima kasih Pak Gatot. Sehat-sehat Terima kasih Bu selalu. Testia. Amin. Terima kasih Bu Testia. Baik, mungkin
Terima kasih dari Pak Gatot untuk atas jawabannya dan penyampaiannya tadi. Mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu guru atau para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan terlebih dahulu sebelum kami tutup ya. Kak, izin bertanya. Ya, dipersilahkan Chelsea. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Yuna dari SMK Negeri 1 Singaraja. Izin bertanya terkait syarat pembuatan NIB, itu apa aja ya, Kak? Baik, Yuna izin menjawab ya untuk syarat ketentuan membuat NIB itu salah satunya adalah hanya KTP, kemudian yang penting udah punya usahanya. Nanti untuk lebih detailnya akan di-share ya di grup Technopreneur Competition ya. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Baik. Mungkin sudah dicukupkan saja ya, jika tidak ingin ada yang ditanyakan kembali. Mungkin para peserta untuk Bapak dan Ibu dan para peserta dimohon untuk open kamera ya, kita masuk ke sesi dokumentasi. Baik, izin untuk screenshot kehadiran. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Kok raih-raih ya? Dilanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Rahma, terima kasih untuk sesi dokumentasinya. Mungkin untuk Bapak, Ibu guru dan peserta lomba dipersilakan untuk meninggalkan room meeting ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.